Selamat datang pada pertemuan kelima ya. Pada pertemuan ini kita akan coba membahas tentang thicken ya, yaitu berfungsi untuk membuat ketebalan dari surface ya, atau lapisan dari surface ini ya. Kemudian kita tebalkan dengan thicken. Kemudian intersect ya. Intersect ini seperti pada gambar, sama halnya dengan interfere ya, cuma intersect ini langsung menjadikan objek 3 dimensi dari perpaduan 2 objek 3 dimensi ya, jadi langsung menjadi objeknya. Kalau interfere yang kita tahu itu mengcopy ya, kalau ini langsung membuat, menjadikan. Kemudian sectant plan ya, yaitu membuat potongan seperti pada gambar, membuat potongan atau membuat bagian ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang thicken ya. Thicken ini membuat ketebalan dari objek surface ya, dari objek surface. Nah, kita coba sekarang pandangan isometrik ya. Kemudian kita ke dari sini juga bisa ya, dari surface atau dari home. Nah, di sini juga ada perintah seperti perintah di home ya. Kemudian ada extrude ini, misalnya kita buat spline ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kopikan. Kemudian kita kasih garis sambung sini. Misalnya ada objek seperti ini, kemudian kita jadikan surface ya. Ini kita klik network. Jadi yang klik yang pertama itu saling satu arah ya, 1, 2, enter. Kemudian ini dan ini, enter. Kita lihat set. Nah, ini jadinya hanya lapisan ya, lapisan tipis. Ini juga bisa digeser-geser ya, bentuk yang kita inginkan. Ini basketnya. Nah, lapisan ini kita bisa tebalkan ya, yaitu dengan thicken ya. Klik enter, kemudian ketebalannya misalnya 0,1, terlalu tebal ya. Jadi seperti ini. Nah, di surface-nya juga bisa, misalnya kalau planar itu langsung ke pembuatan objek rektang ya. Ini hanya lapisan tipis. Kemudian kita lakukan thicken 0,01. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk hasil, kalau untuk bentuk yang berbeda dengan lekukan-lekukan tertentu ya, seperti tadi kita lakukan ini ya, membuat ini. Kita network ya, ini dan ini, enter. Nah, jadi bentuknya bisa kita inginkan ya, bisa dirubah-rubah ininya.
dilekukannya itu yang kita inginkan. Ya. Kemudian kita lakukan tiken 0,01, jadi sudah jadi objek 3 dimensi ya, seperti ini, bukan surface lagi. Kita coba buat ini yang lain. Kita surface network. Nah, seperti ini, jadi seperti lipatan kertas ya, seperti ini. Ini kita bisa geser-geser. Ya, kita bisa tarik-tarik ini ya. Semacam ada lipatan-lipatan. Ya, seperti ini. Nah, ini juga bisa ditebalkan dengan cara tiken ya, dijadikan 3 dimensi dengan tiken. Tinggiannya 0,02 ketebalannya. Nah, kalau tidak bisa mungkin lakukannya terlalu ekstrim ya, lakukan yang terlalu ekstrim. Tiken 0,01 sudah jadi ya, jadi macam plat nantinya jadinya. Nah, itu untuk tiken. Ya, sekilas tentang tiken. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu section ya, section plan, yaitu untuk membuat potongan ya, seperti pada gambar terlihat membuat potongan objek 3 dimensi ya. Nah, kita coba ada seperti ini. Misalnya ada silinder, ininya front. Nah, misalnya ada objek 3 dimensi seperti ini, kita ingin memotong ya. Kalau untuk memotong satu arah ya, kita buat section plan-nya dulu.
second plane. Nah, kalau untuk di sini ada dua pilihan ya. Kalau untuk beberapa potongan yaitu kita pilih draw. Nah, kalau untuk hanya satu jalur potongan kita pilih ortografik ya. Kita langsung saja dari sini. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu UKS-nya. UKS-nya ini kita bisa top ya, second plane dari sini. Nah, dia akan lurus ya, seperti ini, klik. Nah, ini garis section plane-nya. Kemudian kita pilih ya left section. Nah, klik objeknya. Nah, ini akan pemotongnya seperti ini. Kalau itu hanya untuk satu arah ya. Untuk satu arah seperti ini. Ya. Nanti terlihat potongannya. Kemudian bagaimana yang jika pemotongannya seperti ini ya, dia ada lekukan pemotongannya. Nah, misalnya ada objek yang seperti ini. Ya, ada jalur ya. Misalnya ada lubang di sini. Misalnya seperti ini. Kemudian kita akan memotong satu ya, terus ke X, kemudian ke sini. Ya, ada objek seperti ini. Nah, mesin pemotongan job seperti ini itu untuk memperlihatkan potongan yang di lubang yang di atas ini. Nah, kita buat second plane ya. Kita pilih draw D. Nah, misalnya dari center sini, kemudian ke center ini, dan ke center ini juga, ke center ini. Kita klik di sini. Nah, jadi seperti ini. Terlihat ya pemotongannya. Nah, ini juga untuk panahnya ya, mau ke sebelah sini atau ke sebelah sana. Kemudian di sini kita klik panah ini, kemudian generate section ya, generate section. Di sini select objek ininya, section plane-nya ya, ini 3 dimensi. Kemudian kita create.
Nah, di sini ada pemotongannya ya. Enter, posisinya seperti ini, enter. Nah, kita lihat, nah seperti ini terlihat ya pemotongannya. Jadi untuk melihat lubang ini, karena posisi objeknya ada lekukan ya, kita left berarti seperti ini. Nah, jadi itu untuk pemotongan objek 3 dimensi, yaitu section plan. Jadi ada yang satu arah, kemudian ada yang arahnya seperti ini ya. Itu sekilas tentang section plan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang solid intersect ya. Nah, intersect ini sama persis dengan interfere, tapi untuk intersect ini langsung hasil jadinya ya. Kalau interfere itu seperti hasil kopiannya, hasil duplikatannya ya. Kalau ini langsung menghasilkan hasil jadi objek 3 dimensi ya, seperti pada gambar. Nah, ini kita hapus. Nah, seperti pada contoh ya, terlihat pada contoh. Pandangannya kita left ya. Nah, seperti ini kita extrude, kemudian kita tekan tebalkan ya. Bisa seperti ini, sudah ada di dalam ini ya. Nah, kemudian kita interfere, intersect ya. Kita kopikan dulu, kita intersect, solid intersect. Nah, kalau ini langsung klik dua-duanya ya, enter. Jadi hasil jadinya yang nampak ya, seperti ini ya. Untuk teks juga bisa ya, untuk teks, untuk ya intinya dua objek 3 dimensi ya, seperti halnya pada interfere ya. Terlalu besar.
intersect. Nah, file hasilnya seperti ini ya. Intinya sama dengan interfere, cuma kalau intersect itu langsung file jadinya yang ditampilkan ya. Untuk teks, untuk itu sama seperti interfere. Nah, itu sekilas tentang interfere. Nanti kita akan membahas latihan 5A ya, yaitu membuat baling-baling, membuat kipas. Nah, pertama kita buat sketnya dulu ya, sketch 1, yaitu ya lingkaran itu R10, kemudian lingkaran lagi itu R40. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita buat arch ya, buat arch. Nah, arch di sini bebas ya, itu 3 titik. Misalnya seperti ini. Kemudian kita trim. Nah, ini kita join untuk baling-balingnya dulu. Nah, kemudian kita buat lingkaran di sini sama R10 ya. Kemudian kita isometrik. Isometrik. Kemudian kita buat helix. Itu diameternya, radiusnya 10 sama, atasnya 10, kemudian tingginya 20. Kita ke atas kan. Nah, di sini kita klik 2 kali untuk merubah turnnya. Nah, ini height-nya 20. Nah, ini 0,3. Jadi cuma 1 ya. Yang lingkarannya ini. Oke. Nah, sekarang kita buat lem dari sini, titik sini ya. Kita melewati ini ya. Nah, sekarang kita sweep ya, dari sini kita sweep agar mengikuti path helix. Kita sweep garis center. Nah, bukan seperti ini ya, mengikuti helix. Nah, kemudian kita buat ketebalan, kita thicken ya, surface-nya ini. Nah, di sini kita masukkan coba 1 ya, 1. Nah, kemudian pandangan kita top. Nah, ini kita putar ini ya, agar ada di tengah-tengah. Kita rotate ya. Nah, seperti ini, ada di tengah-tengah. Jadi hapus, kemudian kita isometrik. Nah, di sini kita extrude, lewati ya. Kemudian kita intersect dua-duanya, enter. Nah, baling-baling sudah oke. Kemudian kita fillet ini agar tidak terlalu tajam, yaitu
radiusnya misalnya 2. Nah, ini juga. Nah, ini helixnya kita hapus. Kemudian ini kita extrude ketinggian 20. Kemudian kita array ya, polar array center, itu jumlah di sini 4 ya. Oke, enter. Kita lihat, nah, seperti ini sudah jadi baling-balingnya. Pandangan depannya sama saja, baling-balingnya sudah, kipasnya sudah oke. Jadi perintahnya perpaduan antara surface, thicken ya, kemudian intersect. Jadi untuk membuat baling-baling kipas seperti itu, ini akan terlihat lebih indah ya. Kemudian kalau untuk lebih itunya kita fillet. Seperti ini. Pembahasan latihan 5A sudah selesai.